Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini berada. Hari baru, semangat baru. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setia dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh membuka mata kami, menikmati hari yang baru, menikmati setiap anugerah yang berlimpah di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini ialah buanglah iri hati. Terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita membuang salah satu sifat yang dapat merugikan diri kita sendiri. Apakah sifat itu? Yaitu iri hati. Penulis Amsal justru mendorong kita untuk menjaga hati agar tetap tenang, agar tetap sabar. Karena orang yang sabar, dikatakan firman Tuhan, besar pengertiannya, dan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi sebaliknya, siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan, dan siapa yang iri hati membusukkan tulang. Seseorang yang memiliki penyakit iri hati akan selalu merasa tersaingi oleh pencapaian orang lain. Mereka akan gelisah dan resah ketika melihat orang lain bahagia. Sebaliknya, akan bahagia ketika melihat orang lain susah atau menderita. Bahkan seringkali juga orang yang iri hati menghasut dan memfitnah orang lain, dan lebih parahnya mengajak orang lain untuk ikut membenci atau menjelek-jelekkan orang lain. Padahal hal itu akan membuang-buang waktu dan justru merugikan diri sendiri. Ketika kita memiliki sifat iri hati, maka akan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, sehingga lupa untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Sehingga akan membuat energi kita semakin terkuras, bukan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna, tetapi hanya untuk mengurusi urusan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 23-24 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir dolak-dalik daripadamu. Melalui firman Tuhan ini kita diajarkan untuk mengisi hati, pikiran, dan perkataan kita dengan semua yang baik dan benar. Firman Tuhan menasihati kita agar kita menjauhkan mulut kita dari perkataan yang negatif, yang kotor, yang tidak pantas atau fitnah. Mari perbanyaklah memikirkan hal-hal yang baik tentang orang lain. Perbanyaklah berkata dengan kejujuran. Perbanyaklah introspeksi diri kita sendiri, sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang boleh terus dibaharui di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah di dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menjaga hati kami, menjaga hidup kami, menjaga motivasi kami, sehingga kami tetap berlaku benar. Kami tidak jatuh dalam dosa iri hati, kami tidak jatuh di dalam dosa berprasangka, berpikiran negatif, memfitnah, atau berkata-kata yang kotor ya Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan jika kami seringkali jatuh tergoda untuk hidup di dalam kedagingan, tetapi kami mau terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun saat ini mendengarkan siaran ini. Engkau tahu komitmen setiap kami ya Tuhan. Ubah hati kami menjadi hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang penuh dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi di dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, di dalam usaha, bisnis, bahkan pendidikan, bahkan segala rencana-rencana kami ya Tuhan. Kami percayakan semuanya indah di dalam rencana-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi yang lemah, yang sakit, yang bergumul untuk pendidikan anak-anaknya, yang bergumul untuk pergumulan keluarga dan rumah tangganya, yang bergumul untuk merindukan pekerjaan dan bahkan memiliki momongan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang hadir menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.